Sebelum melanjutkan acara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu. Saat ini kami akan melanjutkan acara SIL. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai hai hai. Jumpa lagi di SIL Asik hari yang ketiga bersama dengan Kak Nanda dan juga Kak Anggi. Gimana nih perasaan kalian di SIL Asik hari yang ketiga ini? Apakah kalian masih bersemangat? Kalau Kak Nanda merasa ada yang nggak semangat nih Kak Anggi. Sepertinya gitu deh Kak Nanda. Kalau gitu kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Harus sambil lompat ya. Oh iya, sip. Kita sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Kalian masih pada ingat gak dengan tema SIL tahun ini? Aku ingat temanya aku cantik. Bukan. Oh bukan ya. Temanya aku ganteng. Apalagi itu bukan juga. Oke. Temanya aku tahu. Aku oke. Wah, benar banget. Tema SIL tahun ini adalah Aku oke. kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tema SIL tahun ini. Ikuti gerakan kami ya. Bibel berderi. Aku oke. Jangan sampai engkau tertinggal. Tuhan memanggilmu. Aku oke. Jangan tunda, kau kan menyesal. Firman-Nya selalu membimbing hidupmu agar engkau tak tersesat di jalan. Terimalah Dia, taati firman-Nya, hidupmu kan bahagia. Dengar panggilannya, mengajakku untuk setia melayaninya. Siap menjawab, oke Tuhan, kemanapun engkau dipimpinnya. Oh dengarkanlah panggilannya, mengajakku untuk setia ikut ladanya. Siap menjawab, oke Tuhan, kemanapun engkau dipimpinnya. Terimalah panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke, semua pasti oke. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke. Aku oke, taat perintahnya. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengucapkan janji kitab suci bersama-sama ya. Kak Nanda bilang bersiap, tangan kanan adik-adik diangkat lalu ditaruh di bahu sebelah kiri, oke? Kalau Kak Nanda bilang bersiap, tangan kanan diangkat lalu ditaruh di sebelah kiri, oke? Bersiap. Saya berjanji kepada kitab suci firman Allah dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan di dalam hati saya supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Halo lagi semua. Belum pada bosan kan sama keluarga asik? Hari ini kita mau ketemu lagi sama mereka yang asik banget itu dalam belajar firman Tuhan. Nah, kita pengen ketemu Papsik sama Mamsik yang selalu sabar dan semangat untuk mengajar firman Tuhan kepada Kak Nada, Kak Maya, Rama, dan Ria. Kira-kira hari ini mereka mau belajar tentang apa ya? Cari tahu yuk. Papsik, Mamsik, malam ini kita akan belajar firman Tuhan lagi kan? Iya dong. Siapa yang masih semangat belajar firman Tuhan nih?
Aku! Nah, hari ini Papsik punya cerita yang spesial dan istimewa dari Alkitab. Mau denger nggak? Wah, aku suka yang istimewa, Papsik. Kalau aku mah, suka yang spesial. Kayak mie instan, telurnya 2. Karena ada makan melulu. Sudah, tidak perlu berdebat lagi. Nah, sebelum bercerita tentang hal yang spesial dan istimewa ini, Mamsik mau tanya dulu sama kalian, siapa yang masih ingat cerita Alkitab kemarin? Aku inget dong, kemarin itu kita belajar dari Ratu Esther. Aku kagum banget deh sama Ratu Esther. Dari orang biasa bisa menjadi ratu, hebat banget. Nah, tapi nggak cuma itu aja deh. Esther itu adalah penolong yang berani. Ia berani memberikan resiko atas nyawanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari rencana jahat yang memusnahkan mereka dari negeri Persia itu. Wah, luar biasa. Papsik dan Mamsik bangga sekali deh punya anak-anak yang pintar dan mengerti firman Tuhan. Iya dong. Ih, jadi apa sih hari ini yang spesial dan istimewa? Aku udah gak sabar. Sabar ya, kalian harus dengarkan baik-baik. Cerita yang sangat spesial dan istimewa yang akan kami sampaikan kepada kalian pada malam hari ini. Tokoh ini adalah tokoh yang terbesar sepanjang masa. Kalau Esther menolong bangsanya keluar dari rencana jahat orang lain, sosok ini atau tokoh ini adalah tokoh yang menolong seluruh umat manusia keluar dan diselamatkan dari hukuman yang kekal. Keren kan? Wah, keren banget. Aku tahu. Pasti Tuhan Yesus kan, Mamsik? Nah, betul sekali kamu, Nak. Mamsik malam ini akan cerita mengenai sosok Tuhan Yesus. Nah, kalian harus dengarkan baik-baik ya. Mamsik akan cerita tentang Tuhan Yesus. Aku oke. Halo adik-adik, selamat sore. Hari ini adalah hari Sil yang ketiga. Masih bersama dengan Kak Yohan dalam cerita Alkitab. Hari ini Kak Yohan akan bercerita mengenai teladan dari Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus. Pertama, kita dapat melayani karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Dalam Matius 20 ayat 28 diceritakan bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi sudah diajarkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, bahwa kita adalah seorang pelayan. Walau adik-adik pertama masih kecil, tapi kita bisa menjadi seorang pelayan. Sama seperti Tuhan Yesus yang terus dalam masa hidupnya melayani. Kita pun bisa melayani. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana kita bisa giat melayani karena kita mengenal Tuhan. Masih ingat cerita Tuhan Yesus waktu dia dicobai di padang gurun, di mana dia disuruh menyembah iblis agar seluruh bumi ini bisa diberikan kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mau karena dia adalah Allah yang luar biasa. Dia sekaligus yang menciptakan dunia ini. Dia bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kita diajar untuk lebih mengenal Tuhan. Dimana kalau kita mengenal Tuhan lebih jauh, maka kita lebih mengasihi Dia dan kita lebih fokus dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita boleh melayani karena kasih Allah. Tuhan sudah mencontohkan kasih-Nya kepada kita. Kita bisa hidup sampai saat ini karena kasih dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, belajarlah dari teladan Tuhan Yesus. Belajar membaca Alkitab, belajar memahami karakter-karakter dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Walau masih kecil, dalam pertumbuhan kalian boleh melihat figur Tuhan Yesus yang menjadikan kalian bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Demikian pelajaran Alkitab hari ini, bagaimana kita belajar mengenai Tuhan kita Yesus. Kita melayani karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Kita giat melayani karena kita sudah mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, kita melayani karena Allah mengasihi kita. Dan kita membalas kasih Allah dengan melayani Dia. Demikian pelajaran Alkitab hari ini dan kita akan bertemu kembali dalam Sil Asik tahun depan.
Ayat hafalan pada hari yang ketiga ini kita ambil dari Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sudah hafal? Kita coba sekali lagi ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sudah hafal? Kita renungkan ayat hafalan ini dan jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Hai adik-adik, kita ada di hari ketiga Sil Asik 2020 Aku Oke. Ya, kita sudah ada di hari terakhir, tapi tetap semangat ya, kita memuji Tuhan. Sekarang saya mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu, I Say L. Kita ketemu lagi bersama aku Kak Gloria dalam cerita teladan. Ya, hari ini hari terakhir dari Sil Asik 2020. Tapi cerita teladan hari ini pasti jadi bagian yang kalian tunggu-tunggu kan? Kira-kira Hudson jadi nggak ya pergi ke China sebagai seorang misionaris? Dan jawabannya adalah yes! Akhirnya di usia yang ke-21 tahun, Hudson pergi berlayar ke China, yaitu pada bulan September tahun 1853. Dan perjalanan itu dihabiskan dalam waktu 5 bulan dari bulan September. Berarti sampainya bulan apa ya? Coba yuk hitung sama-sama dari bulan September ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berarti Hudson sampai di China, khususnya di Shanghai pada bulan Februari tahun 1854. Dan saat itu Hudson sangat senang karena dia akhirnya menginjakkan kakinya di China. Dan dia senang sekali bertemu dengan orang-orang China yang ada di sana. Tetapi ada satu kendala, dia sulit berkomunikasi dengan mereka. Kenapa? Karena bahasa. Ya, perbedaan bahasa membuat mereka sulit untuk berkomunikasi. Akhirnya, Hudson memutuskan untuk belajar bahasa Mandarin. Dia mencari seorang guru dan belajar dengan keras. Memang sangat sulit bagi Hudson untuk belajar bahasa Mandarin, tapi dia berusaha dengan kuat supaya dia bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Nah, adik-adik punya nggak pelajaran yang menurut kalian sulit di sekolah? Pelajaran apa? Sama, aku juga merasa sulit di pelajaran itu. Berarti kalian mengerti ya bagaimana rasanya harus bekerja keras belajar supaya bisa mengerti dan memahami pelajaran yang sulit itu.
Dan tentunya kalian juga mengerti bagaimana rasanya ketika sudah bisa mengerti pelajaran yang sulit. Sama seperti yang dirasakan oleh Hudson ketika akhirnya dia bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Dia senang karena akhirnya bisa berkomunikasi dengan lebih mudah kepada orang-orang China. Hudson tinggal di sebuah rumah perahu. Kenapa? Karena Hudson ingin datang ke desa-desa yang dilalui oleh sungai yang bernama Sungai Yangtze. Setiap dia datang ke satu desa, dia pasti bergaul, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Dan dia tidak pernah lupa untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di desa tersebut. Sampai suatu ketika, ada satu orang China yang bertanya kepada Hudson, "Pak, Bapak berbicara kepada kami dengan bahasa kami, bahasa Mandarin. Tetapi kenapa Bapak tidak berpakaian seperti kami?" Hudson terkejut mendengar pertanyaan dari orang China tersebut. Tapi memang benar, walaupun ada orang-orang yang sangat tertarik ketika melihat dan mendengar cerita Hudson, tapi ada juga yang merasa takut karena Hudson terlihat berbeda dari mereka. Hudson berkulit putih, berambut pirang, dan berpakaian jas. Tetapi orang-orang China tidak seperti itu. Mereka berkulit lebih gelap dan rambutnya hitam. Pakaiannya juga berbeda. Dan akhirnya Hudson memutuskan untuk berpakaian seperti orang-orang China. Dan tidak hanya itu, Hudson juga mencukur rambutnya menjadi botak di bagian depan dan dikepang bagian belakang, persis seperti orang-orang China. Dan setelah itu, wah, orang-orang China menjadi sangat terbuka dan sangat senang ketika melihat Hudson karena tampak seperti mereka. Wah, luar biasa ya pelayanan yang dilakukan oleh Hudson di China. Dan akhirnya dia selama 51 tahun melayani di China. Dan dia pun meninggal di usianya yang ke-71. Walaupun Hudson sudah tiada, tetapi dia sangat dikenang oleh penduduk China. Dan pelayanannya pun terus berkembang sampai saat ini. Adik-adik, ada yang mau gak seperti Hudson? Yang giat belajar firman Tuhan, giat berdoa, suka menolong orang lain, dan juga giat dalam melayani Tuhan. Mau? Kalau teman-teman mau, ayo coba katakan, aku oke. Apa? Aku oke. Sekali lagi. Aku oke. Dadah. Halo lagi adik-adik. Selamat datang di Karya Asik hari ketiga. Hari ini kita akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan karya asik. Seperti yang kemarin kita lakukan. Ukurlah kertas kado sesuai dengan ukuran kotak sedang. Setelah itu, lipat kertas kado sebagai penanda atau bisa teman-teman tandai dengan menggunakan pensil. Berikutnya, potong kertas kado pada bagian yang sudah ditandai. Setelah itu, beri lem pada seluruh permukaan kotak sedang. Jika semua permukaan sudah diberi lem, maka tempelkan kertas kado pada seluruh permukaan kotak sedang. Guntinglah sisa kertas kado yang tidak terpakai. Untuk kertas kado yang belum menempel pada kotak, teman-teman bisa tempelkan. Nah, bagian bawah kotak jangan lupa dilipat dan ditempel juga ya kertas kadonya. Selanjutnya, kita akan menempelkan kotak yang berukuran besar dan kotak yang berukuran sedang yang sudah dibungkus kertas kado.
Lalu pada kotak sedang, pada satu sisinya beri lem. Setelah itu, tempelkan permukaan kotak sedang yang tadi sudah diberi lem pada permukaan kotak besar. Nah, sudah jadi deh. Adik-adik bisa memasukkan alat tulismu ke dalam wadah alat tulis ini. Sore, selamat ya, kalian sudah mengerjakan karya asik. Sampai jumpa tahun depan. Nah, jadi hari ini kita belajar dari sosok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sosok yang sangat istimewa dan spesial. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia, yang taat dan setia bahkan mati sampai di kayu salib. Dia banyak melakukan mukjizat-mukjizat dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan yang paling penting adalah dia menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Bukankah itu suatu hal yang sangat baik? Betul? Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Aku. Nah, kalau begitu kita harus mencontoh teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan kita harus menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Oke kan anak-anak? Aku oke. Nah, kalau begitu, sekarang Papsik mau berdoa untuk kalian semua, biar kalian menjadi anak-anak yang baik dan setia kepada Tuhan Yesus. Yuk, mari kita sekarang semuanya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang makasih. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menebus kami dari dosa kami dan memberikan keselamatan bagi kami. Sehingga semua orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kami sungguh rindu Tuhan bahwa kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hai teman-teman, gimana? Kita udah tahu ya cerita tentang keluarga asik. Mereka melewati hari-hari mereka dengan terus belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi cerita keluarga asik hari ini akan menutup sekolah Injil liburan asik kita di tahun ini. Eits, tapi jangan lupa kita masih bisa ketemu dengan keluarga asik di sekolah Injil liburan asik tahun depan. Yeay! Dan juga jangan lupa ya, belajar dari teladan keluarga asik. Kita bersama-sama dengan orang tua kita, yuk mau terus belajar firman Tuhan bersama-sama. Setiap kita berkumpul di ruang keluarga, mari kita terus membicarakan tentang firman Tuhan. Oke? Kalau aku sih oke. Dadah semuanya. Sampai jumpa dengan keluarga asik di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke, semua pasti oke. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke. Aku oke, taat perintahnya. Hai adik-adik, jangan lupa ya, nanti jam 6:15 kita ketemu lagi dalam KKR Anak. Masih di channel yang sama, Sil Asik 2020. Jangan sampai ketinggalan, sampai jumpa!